tentu KPK mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih mengambil peran dalam upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama ini. Terhadap laporan tersebut, KPK akan menindaklanjuti tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaahan terhadap data dan laporan ini. Proses verifikasi dan telaahan ini menjadi penting sebagai pintu awal apakah kemudian aduan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi, dan itu menjadi kewenangan KPK ataukah tidak. Akan dilaporkan kalau salah ya. Berarti siapa? Kami siap. Semua itu. Tapi saat minggu itu memang nggak ngecek seperti apa di belakangnya, ternyata ada pembenaran. Itu benar. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Jadi Mas sendiri sudah mendengar Ada pemberitahuan? Belum. Belum ada pemberitahuan? Tidak mungkin orang maju tanpa modal politik. Kalau misalnya Gibran atau Bobi maju, ya tentu ada efek positif bagi mereka. Ya. Tetapi jangan langsung serta-merta menuduh bahwa presiden akan menggunakan kekuasaan, bukan jawabannya lain. Cek aja. Cek aja. Ketika ada nantinya panggilan untuk ini akan datang. Ya cek aja. Kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Tadi berkaitan dengan uang, yang mana juga berkaitan dengan jual beli jabatan, kan marak tindak pidana korupsi. Tentunya yang melaporkan ini mesti harus punya data-data yang detail dan konkret lah, tidak hanya mengada-ada, hanya dasar kebencian, memfitnah dan sebagainya. Sehingga kami sangat berharap Mas Gibran dan Kaisang nggak perlu itu khawatir dan cemas, karena memang menjadi putra orang nomor satu di Republik Indonesia ini melangkah saja akan disorot dan didengarkan. Laporan Gibran Kaisang ke KPK. Pengamat, harapan besar bagi rakyat yang nonton kekuasaan. Laporan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilayangkan oleh Ubedillah Badrun terhadap Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep menjadi sorotan publik. Laporan terhadap dua putra Presiden Joko Widodo tersebut dianggap menjadi secercah harapan bagi penegakan hukum di tanah air yang tak pandang bulu. Hal ini disampaikan langsung oleh pemerhati masalah sosial dan politik, Adian Radiatus. Laporan itu bisa dikatakan menjadi harapan besar dan segar bagi rakyat yang selama ini hanya dipertontonkan sebab terjang kekuasaan yang seakan tak mampu terjamah oleh hukum. Ujarnya pada wartawan Selasa 11 Januari 2022. Dati demikian kata Ardian. Laporan tersebut tentunya masih membutuhkan pembuktian dari mata hukum. Bahkan ada resikonya. Namun pelaporan oleh seorang dosen akademisi tentu bukanlah sekadar mencari sensasi belaka. Tentu saja ada resiko besar di baliknya. Begitu lengkapnya. Adian juga berpandangan memang kejanggalan asal dana transaksi pembelian saham oleh Gibran dan Kaisang sangat patut dipertanyakan. Salah satu cara paling adil adalah diputuskan oleh pengadilan bila mana memang mereka tak mampu memberi penjelasan yang wajar dan masuk akal secara normal bisnis. Begitulah ucapnya. Bila terindikasi adanya praktik KKN, sambungnya maka penyidik KPK bisa langsung bergerak. Namun perlu diingat bahwa tidak boleh berburuk sangka terlalu jauh. Namun sebelum tiba sampai di sana, sebaiknya tidak berburuk sangka terlalu jauh. Begitulah pungkasnya. Sebagai informasi, Ubedillah melaporkan, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep terkait dugaan kasus pencucian uang. Ubedillah mengatakan bahwa Gibran dan Kaisang ikut terseret dalam TPPU serta KKN dengan grup bisnis yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran hutan. Perusahaan berinisial PT SM tersebut menurut Ubedillah jadi tersangka pembakaran hutan. Perusahaan tersebut dituntut Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun. Dalam pada tahun 2019, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan 78 miliar kepada PT SM. Dia menyebut, dua anak Jokowi tersebut diduga ikut memiliki dan bergabung dengan PT SM. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM. Kata Ubedillah Badrun di Gedung Merah Putih KPK JawaNews.com. Nama Ubedillah Badrun menjadi perbincangan publik setelah melaporkan dua anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep atas dugaan korupsi serta pencucian uang. Ubedillah Badrun dalam keterangannya mengaku memiliki sejumlah temuan atas keganjilan perusahaan yang dijalankan oleh Gibran dan Kaisang.
Dia membeberkan dugaannya atas keanehan Gibran dan Kaisang dalam saluran YouTube kolumnis Harus Subeno Arif yang tayang pada Senin malam 11 Januari. Menurut Ubedillah, ini dimulai dari putusan hukum atas sebuah perusahaan bernama PT ASM atas pelanggaran pembakaran hutan oleh Mahkamah Agung. Perusahaan itu diputus melakukan kerusakan hutan dengan nilai 7, sekian triliun rupiah. Namun, Ubedillah justru kaget setelah mendengar putusan mereka hanya diputus denda 78,5 miliar. Ditetapkan pelanggaran dan kemudian dendanya itu gimana? Kurang clear, kata Ubed dikutip pada Selasa 11 Januari. Ubedillah menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi tanda tanya lantaran nominal yang ditetapkan sangat jauh dari gugatan. Jadi ini sangat kecil, aneh, angka triliunan jadi miliaran. Jadikan tanda tanya, begitulah katanya. Ini terjadi setelah perusahaan anak presiden dengan anak petinggi perusahaan itu membentuk perusahaan, begitulah sambungnya. Lebih jauh Ubedillah mengungkapkan kasus terkait dengan pembakaran hutan tersebut juga dimiliki oleh anak perusahaan yang bersangkutan. Dia merasa perilaku dari kedua anak Presiden Jokowi, Gibran dan Kaisang menjadi sebuah keganjilan. Diberitakan sebelumnya, dua anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Gibran Raka Buming Raka dilaporkan kepada KPK. Sang pelapor bernama Ubedillah Badrun yang merupakan dosen UNJ mengungkap alasannya melaporkan dua anak Jokowi ke KPK. Bukan tanpa sebab, Ubedillah Badrun merasa adanya keganjilan atas perusahaan yang dijalankan oleh kedua anak Jokowi. Ubedillah menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi persoalan yang serius lantaran anak presiden mendapatkan modal hingga ratusan triliun. Saya kira itu persoalan serius dan kami menduga ini bisa saja di-share kepada semacam perdagangan pengaruhnya. Begitulah ungkapnya. Kan nggak mungkin dikasih modal sampai 100 triliun tanpa ada pengaruh dia adalah anak presiden. Selain itu juga ada semacam bisa tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya. Begitulah pungkasnya. Terungkap harta kekayaan Gibran, putra Jokowi. Fantastis, di usia 34 tahun, kini dilaporkan ke KPK. Terungkap harta kekayaan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Seperti diberitakan, putra sulung Jokowi tersebut dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan korupsi kolusi nepotisme atau KKN. Saat ini harta kekayaan putra Presiden Joko Widodo ini mencapai 21,1 miliar rupiah. Gibran Raka Buming Raka dilaporkan Ubedillah Badrun ke KPK pada Senin 10 Januari 2022. Ubedillah Badrun merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga aktivis 98. Selain menyebut nama Gibran Raka Buming Raka, adik bungsunya Kaisang Pangarep juga ikut dilaporkan Ubedillah Badrun ke KPK. Ubedillah Badrun melaporkan Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep atas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Juga dugaan KKN dalam relasi bisnis mereka dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Laporan berawal pada 2015 saat perusahaan besar berinisial PT SM ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan. Perusahaan itu, kata Ubedillah Badrun, sudah dituntut Kementerian Lingkungan Hidup senilai 7,9 triliun rupiah. Namun Februari 2019, Mahkamah Agung atau MA hanya mengabulkan tuntutan 78 miliar rupiah. Di mana saat itu Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep diduga bergabung dengan PT SM. Laporan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang atau TPPU berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Demikian kata Ubedillah Badrun dijumpai awak media di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin, dilansir Tribun News. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM. Demikian lanjutnya. Ubedillah Badrun bilang keterlibatan Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep bisa dibuktikan karena ada suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Ubedillah Badrun juga meminta agar KPK memanggil Presiden Jokowi untuk menjelaskan keterkaitan dua putranya dalam dugaan KKN. Harta kekayaan Gibran Raka Buming. Di usianya yang masih 34 tahun, Gibran Raka Buming Raka tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar 21,1 miliar rupiah. Gibran Raka Buming Raka melaporkan harta kekayaan pada 2020 lalu saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo dalam Pilkada serentak. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Gibran memiliki 5 bidang tanah dan bangunan. 3 diantaranya berada di Kota Solo, sementara 2 lainnya di Sragen. Untuk kendaraan bermotor, Gibran Raka Buming Raka memiliki 5 mobil dan 3 motor. Suami dari Selvi Ananda ini tercatat memiliki utang sebesar 895